Nah pemirsa, berbicara mengenai investasi, betul tadi abang sampaikan memang masa investasi ini sekarang emang semenjak pandemi lagi naik daun bang. Ada yang legal, ada yang ilegal, ada yang menguntungkan tapi justru ada yang bodong. Yang bikin banyak masyarakat juga akhirnya kehilangan uang mereka. Benar. Penghasilan mereka bahkan sampai simpenan mereka pun yang ibaratnya udah dipirit-pirit ya bang, kerja setengah mati hilang juga. Nah baru-baru ini pemirsa kita dihebohkan dengan berita mengenai dugaan. Sekali lagi bang, diduga ya. Aku belajar dari Bang Hotman selalu diduga. Penipuan berkedok sedekah katanya. Dan investasi yang dilakukan oleh salah satu katanya diduga lagi-lagi pemuka agama Indonesia. Namun apakah hal ini benar atau tidaknya? Karena ini kan masih simpang siur. Kita harus mendengarkan there's always two sides of the story. Pasti ada dua sisi cerita ya. Dan untuk mengetahui apakah betul seperti apa sebetulnya ceritanya. Langsung aja. Ini yang lagi diberitakan Bang. Seminggu ini lagi heboh. Beliau kita berikan tempat dan waktu untuk klarifikasi. Sambut sama-sama eksklusif di Hotman Paris Show. Ustadz Yusuf Mansyur. Biasanya kita ketemu silaturahmi yang indah-indah ya enggak. Kita minta ceramah, minta masukannya Ustadz. Hari ini kita kebetulan namanya hidup ya Tat ya. Ada A, ada B, ada hitam, ada putih. Hari ini di Hotman Paris Show Ustadz diberikan kesempatan untuk secara eksklusif klarifikasi. Apa sih yang lagi heboh-heboh ini? Silakan Abang. Iya, pertama kita langsung aja dulu yang sudah konkret. Ya siap Bang. Kalau gosip sedekah itu kan itu bisa saja ditangkis dengan itu cuma gosip. Ini sudah ada sampai ada gugatan perdata. Ada 12 orang kalau nggak salah menggugat. Katanya Pak Ustadz mengutip biaya untuk bangun hotel dan apartemen untuk membangun apa itu? Hotel City. Nah, Hotel City untuk yang mau umroh dan sebagainya. Cuma saya tadi dibacakan oleh panitia, kok 12 orang kok cuma mau bangun hotel, kok cuma gugatan material kok cuma 170 juta berapa, sama gugatan material kok cuma 200 juta 20, gitu loh. 20 malah. Cuma ada juga pertanyaan begini, ini nggak apa-apa pertanyaan. Nggak apa-apa, bebas. Jangan-jangan Pak Ustadz ini mengutip dari ribuan orang, kalau per orang 20 juta kan ya lama-lama miliaran juga gitu loh. Dan ini sudah resmi gugat perdata. Bagaimana tanggapan Pak Ustadz? Silakan Tat. Memang ini ada sekelompok orang, saya juga nggak tega ngomongnya, yang sengaja memelihara seakan-akan saya bermasalah. Dan bermasalah terus gitu. Karena dari 2017 dilaporkan ke berbagai kepolisian dan terakhir gugat perdata. Kepolisian asal mau ngelaporin saya itu press conference. Besar-besaran. Dan saya sebagai warga negara yang baik, nggak kabur kemana-mana, nggak hilang, tetap di televisi, tetap di IG. Dan menjalani BAP dengan baik, tanpa ada pangkat, bintang, dan lain sebagainya. Nah ketika saya menang, SP3, saya tidak keluar-keluar. Tapi lapor lagi, terakhir gugat perdata 2020 juga begitu. Nah ternyata ditolak oleh hakim. Jadi udah berapa kali Pak Ustadz digugat perdata? Perdata baru sekali, ini yang kedua. Kalau yang pengadilan sampai kalau yang kepolisian saya pernah sampai dilaporkan dengan nilai nominal 5 juta. Nah saya kasih tahu ya, ini adalah proyek memang untuk membangun ekonomi umat 2012. Oh jadi proyeknya ada? Ada, 2012. Itu terkumpul 2.900 orang ikut. Oh ada proyeknya dan terkumpul ada 2.900 orang. Nah dan ada terkumpul uang? Terkumpul uang dan hotelnya juga berdiri. Kenapa? Hotelnya berdiri. Di mana Pak? Di belakang bandara. Jakarta? Tangerang kota. Terus? Nah begitu kita kumpulin duit, OJK datang. Yo salah, harus di stop. Siapa datang? OJK. Oh OJK datang. Proyeknya di stop. Lalu kemudian dari periode 2012 sampai 2021 kita pulangin duitnya. Untuk kemudian masuk lagi dengan cara yang benar, baik reksadana maupun koperasi. Nah dari 2.900 ini Bang, 2.500 kurang lebih udah saya pulangin dan saya bawa datanya. Tolong mana datanya? Dibawa kemana? Ini Bang, kalau saya dibilang penipu, inilah pengembalian yang sudah dilakukan. Ini apa Tat? Banyak banget Tat. Iya kan orang minta bukti, saya nggak pernah bukti ini saya bawa. Ini eksklusif loh, baru saya bawa ke sini loh. Di meja aja Mas. Jadi sempat Bapak mengumpulkan dana dari 2.900 umat? Iya kan dulu kan. Berapa per orang dapat waktu itu? Kurang lebih semuanya total sekitar 30-an lah. 30 apa? 30 miliar. 30 miliar? Iya tapi kan hotelnya aja 150 miliar. Sisanya kan pakai duit kita. Oke.
30 miliar ini sudah kepakai semuanya? Ya kepake lah kan, waktu itu kan kita beli udah matang, beli setengah matang karena udah kita take over dari BTN. Oke. Nah utang BTN sendiri 65 miliar, 65 miliar itu udah lunas juga di 2018. Ini sebenarnya isu kecil, isu yang cuma 2 orang. Ya. Saya berdiri ada, rumah saya jelas, pesantren saya jelas, tapi nggak ke saya ngadunya, diambil sama orang lain. Dan nuntutnya juga nggak kira-kira, misalkan ada yang 10 juta, naruhnya mintanya 1,8 miliar. Lah kalau itu dilolosin, piye yang 2.500 orang? Jadi uang yang pertama terkumpul sudah kembali? Ini dia pengembaliannya nih bang. Ini abang lihat. Nih, ini ada yang naruh 12 juta, ada yang naruh 10 juta. Oh, pantasan tadi mungkin ada kali yang ketinggalan tadi 12 orang. Ya. Dari 12 orang itu, 2 orang udah dibayar. Oke. Udah pulang, makanya kok bisa lolos juga tuh pengacaranya, bingung juga. Jadi mungkin jadi 10 orang lagi? 10 orang lagi, nah 10 orang lagi itu mau ketemu saya aja kagak. Bagaimana ceritanya? Padahal nggak ada kita nipu-nipu tuh kagak ada. Nih, udah beres semua. Lengkap nih 2.500 pemirsa ya. Bukan cerita kaleng-kaleng nih. Nih. Iya. Nah, saya Pak Hotman dan Pak Melani dan pemirsa, saya punya pesantren namanya Darul Quran. Ya. Cabangnya 52. Satu pesantren uang makannya 10 miliar setahun. Setahun 10 miliar. Itu belum rumah tahfiz. Rumah tahfiz itu rumah Quran. Di Indonesia 9.000. Ya. 1.500 diantaranya pakai nama kami Darul Quran. Ya. Itu buat makannya aja kurang lebih 200 miliar rupiah. Ya. Saya jualan beras aja enggak. Mestinya kan saya bisa dong nitip ikan asin kayak apa kayak. Ngapain gue nipunya 10 juta? Oh maksudnya ngapain yang kecil gitu? Emang nggak sekalian yang gede aja kalau emang. Ya kalau emang mau nipu begitu. Ya. Ini mah narasinya adalah, ayo orang kecil kalau ngumpul, nih jadi punya sesuatu yang gede. Ya. Gitu loh. Kalau orang kecil nih ngumpul nih, ini bakal bisa beli perusahaan yang triliunan itu. Nah dulu saya masih muda, nggak tahu ilmu tentang keuangan, saham dan lain-lain, belum konsultasi ke Kopi Joni juga. Kita main embat aja di Twitter. Ayolah kita jajal deh daripada ngomong-ngomong doang, patungan aja lah. Gitu. Jadiin. Nah ternyata belum sempat selesai. OJK kemudian ngasih tahu cara Anda salah. Karena kalau ngumpulin duit 300 orang, Anda kena pasal. Nah sedangkan yang saya kumpulin 2.900. Dan saya nurut off website di take down. Kemudian kita urus peralihan itu bang. Sampai sekarang keluarlah aset manajemen syariah. Nah tapi sebelum ini nanti akan dijawab pada saat setelah break ya. Tapi dengan begini kan sebetulnya ini kan yang terusak, yang tercemar kan nama baik. Sedangkan membangun nama baik itu kan bukan setahun 2 tahun, benar ya Tat ya? Nah saya mau positif aja, dengan cara begini kita harus tancap gas. Artinya Tat? Oh, saya emang nggak mau mundur malah dengan begini. Maju terus? Ya kita tancap gas aja, kita mau beli Real Madrid kalian. Iya. Oke, baik. Nanti kita masih akan ngobrol. Masih ada pertanyaan-pertanyaan yang seputar Ustadz juga yang mungkin bisa harus diklarifikasi ya, supaya kita bisa mendengar dari dua belah pihak juga. Ya, jangan kemana-mana pemirsa, saat lagi kami akan kembali tetap di Hotman Paris Show.